Okay, let's go. To Starlink. They do not use cables or cell towers, they use satellites in the Earth's orbit, meaning they're beyond any state's control. And this episode raises a few questions. One, how did Starlink terminals even reach Iran? Is this limited to Iran? Musk has sold Starlink terminals to 150 countries. Consider what he did in Ukraine in 2022. Kiev was in the middle of a counteroffensive, but suddenly their internet went off. Now, Ukraine had always relied on Starlink for their operations, but during that operation, Musk shut it off. Why is this a problem? For starters, it is too much power for one man. And do not think that Elon Musk is some defender of liberty. And that is why you won't see Starlink activated over China, because Musk has billions tied to Beijing. Iran has completely banned internet in the country, but those rules do not apply to Starlink. They do not use cables or cell towers, they use satellites in the Earth's orbit. Meaning, they're Bone menolak memakai Starlink untuk digunakan sebagai tulang punggung jaringan internet di Indonesia. Wah, banyak sekali tuh komentar-komentar yang negatif. Internet, wifi, sekarang sudah ada teknologi sangat murah, bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Padahal sudah jelas apa yang disampaikan presiden kita ingin internet cepat tapi juga murah. Lah, kalau pakai Starlink 479.000 per bulan, emang itu murah? Kalau harga segitu, ya sama aja bohong dong. Masyarakat tetap banyak yang nggak mampu beli. Maka dari itu nih, mencari alternatif lain dengan menggandeng perusahaan asal Jepang yaitu Orexai, di mana nantinya menyediakan layanan broadband rumah tangga dengan berbasis 5G FWA dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan kecepatan hingga 100 Mbps, tarif flat atau 100.000 per 30 hari. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga kita mengucapkan salam ye WhatsApp untuk pakcik-makcik dari Maledes. Hari ini kita akan membahas seperti pembukaan tadi Starlink, ya. Sekali lagi saudara-saudara, saya harus respect dan hormat dengan pemerintahan Pak Prabowo saat ini, ya. Tadi juga lihat cuplikan beliau dengan smart way dan polite, dengan cara pintar dan sopan menolak Starlink di Indonesia dengan alasan ya waktu itu mahal. Jadi ada provider lain dari Jepang yang jauh lebih murah. Ya, kita di sini betul pakai internet dengan paket keluarga lah ya, langsung ada wifi-nya. Dan ini terbukti. Jadi feeling saya sebagai diaspora yang independen, saya tidak memilih siapapun. Saya tidak terpengaruh oleh partai politik atau ambisi-ambisi pribadi, karena saya diaspora dan hidup saya di luar negeri. Saya menilai berdasarkan kenyataan dan berdasarkan realitas lah ya. Saya nggak ada bias, saya adil. Karena saya tidak punya kebutuhan dan misi-misi tertentu di Indonesia. Jadi opini saya clear. Kenapa saya mendukung Pak Prabowo sudah terbukti. Lihat di bawah pemerintahan beliau, negara kita jauh dihormati di geopolitik, ekonomi kuat, militer kuat, dan pilihan-pilihan yang sifatnya sangat krusial dan menentukan, strategis, juga beliau ini sangat ikhlas menurut saya. Dan punya pandangan jauh ke depan dan pengetahuan luas. Ya, beliau didukung
apa Menteri Pertanian, Pak Amran, Menteri Ekonomi, Menteri kita sekarang Pak Purbaya, Kejaksa Agung yang mulai ya satu persatu Indonesia punya pemimpin yang ikhlas. Semoga ditambah lagi pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ini hanya Menteri Kehutanan, apalagi itu yang perlu dikoreksi itu saja. Tapi kalau presidennya udah lurus duluan, itu biasanya akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang ikhlas, the right man in the right place, orang yang tepat dan pas dengan jabatannya. Ya, Rasulullah pun pernah ngomong itu, tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya. Jadi hasilnya sangat luar biasa sekali. Yang akan kita bahas Starlink. Kita lihat sudah intro tadi. Starlink ini ya 100% mengikuti dan memenuhi kepentingan Amerika. Dan kekuasaan si Elon Musk ini memang di luar batas yang sangat mengerikan sekali ya, tergantung. Dia bisa memanfaatkan satelit Starlink ini sesuai dengan ambisi dan kebutuhan pribadi dia, keinginan pribadi dia, juga Amerika pada dasarnya. Jadi tepat sekali Pak Prabowo tidak memilih Starlink kemarin. Walaupun protes, coba lihat waktu itu, ya ampun, protes sana sini. Saya juga baca, saya ketawa aja. Cuman Pak Prabowo punya cara diplomasi yang bagus, cara yang lebih pintar, dan sangat keren menurut saya dengan mengatakan memang mahal, paketnya mahal, kita cari yang lebih murah. But beyond that, di sebalik semua itu ada rahasia yang sangat mengerikan. Beliau mencoba menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena Starlink akan berpihak ke setiap kepentingan-kepentingan Amerika. Terus contoh tadi kan, contohnya di saat Ukraina mencoba menyerang balik Rusia, dan tiba-tiba semua drone-nya rontok. Dan kenapa? Karena Starlink-nya dimatikan sama Elon Musk. Mungkin ada risiko tersendiri. Mungkin Elon Musk takut juga balasan Rusia. Nanti bisa aja Rusia langsung tembak satelit dia. Rusia punya kemampuan untuk itu. Jadi dia nggak peduli. Ya. Contoh satu. Contoh kedua, yang demo yang lagi heboh di Iran, ya kita tahu dalangnya siapa. Itu para demonstran oposisi yang ingin menghancurkan negaranya itu didukung oleh Starlink. Bahayanya Starlink itu tadi, dia pakai satelit, susah dikontrol. Nggak pakai kabel seperti provider biasa ini. Lewat satelit dan dikuasai oleh satu orang. Elon Musk bisa on off suka-suka dia, tergantung kepentingan dia dan Amerika. Sangat berbahaya sekali. Nah, tambah lagi saya salut dengan rejim Pak Prabowo ini. Jadi, tolong sebarkan video ini sebanyak-banyaknya agar bangsa Indonesia itu jangan gampang diprovokasi. Karena saya pernah lihat cerita cara asing menghancurkan negara target mereka itu. Contohnya kalau mereka ingin menghancurkan Indonesia, itu agen-agen khusus mereka itu akan tinggal di negara sahabat mereka seputaran Indonesia itu seperti Singapura atau Malaysia. Mereka akan beralih nama dan identitas, dan dari sanalah mereka mulai menyebarkan hoak, menyebarkan provokasi-provokasi, atau menyerang target-target mereka dengan identitas baru dan tinggal di negara terdekat. Negara target itu mereka sebut Falcom. Ya, seperti agen-agen negara asing lah.
Dan satelit Starlink ini sebenarnya Elon Musk ini luar biasa sekali loh kekuasaannya sekarang. Sangat bahaya. Itulah contoh seperti perang di Myanmar, oposisi mereka itu ya dibantu. Pokoknya apapun yang menguntungkan Amerika dan Elon Musk, mereka akan berpihak ke situ. Nah, vice versa dengan Cina dia nggak mau, nggak masuk sana ke Cina, nggak mau Elon Musk utak-atik. Kenapa? Karena ada kepentingan pribadi dia di sana. Bisnisnya besar di sana. Jadi jelas ini buat apa bahayanya Starlink ini untuk suatu negara yang apabila kebijakan-kebijakan pemerintahnya tidak sesuai dengan keinginan Amerika. Ingat, geopolitik kita itu saat ini sangat berbahaya. Amerika sudah menarik diri dari PBB. Artinya apa? Artinya dia nggak mau lagi diatur-atur oleh dunia. Jelas itu, clear. Jangankan Indonesia, Greenland aja mau ditarget dia, kawan dia satu NATO, jadi dia lawan. Jadi, keputusan tidak memakai Starlink itu sangat pintar menurut saya, demi keselamatan bangsa. Zaman sekarang ini udah seperti Wild Wild West. Coba lihat Venezuela. Ya karena nggak alasan utama, dia minyak. Venezuela itu salah satu cadangan minyak terbesar dunia. Apalagi dengan Indonesia yang kaya raya begitu, punya nikel yang sangat dibutuhkan dunia untuk mobil listrik, bla bla bla. Punya tanah jarang yang bisa dipakai, ya samalah mobil listrik, mobile phone, senjata-senjata hypersonic. Kalau orang udah pengen butuh, mereka main rampok aja. Kalau negara kita lemah, habislah kita. Jadi dukung rejim Pak Prabowo sekarang tuh, beli alutsista sebanyak-banyaknya, ekonomi dikuatkan, pangan kita sudah swasembada, terus energi kita sudah sangat berlimpah. Jadi yang perlu dikurang-kurangin itu yang inilah pengacau-pengacau, para koruptor, para penghaus kekuasaan yang merasa terganggu karena pemerintahan sekarang itu sudah baik dan benar. Jadi tugasnya rakyat Indonesia yang mensupport Pak Prabowo lah, beliau ikhlas. Nggak ada satupun presiden yang ngomong saya rela mati demi rakyat saya di depan forum. Dan kalaupun itu terjadi, dia ngomong saya anggap suatu kehormatan. Itu ikhlas gimana lagi? Ya. Nobody perfect, no one perfect. Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi kalau dilihat kebaikannya itu lebih banyak daripada hal-hal keburukannya, sokonglah dia. Itu menurut saya video singkat kali ini. Jumat Mubarak. And I see you next video. 3 Januari kemarin, operasi militer Amerika digelar dan berujung pada penahanan Presiden Nicolas Maduro. Jadi yang turun bukan cuma pasukan elit Delta Force, tapi juga deretan agen sangar seperti CIA, FBI, dan kawan-kawan, bos. Pokoknya paket lengkap nih, paket demokrasi versi ekspor. Tapi sebenarnya model operasi seperti ini bukan barang baru, bos. Dan menariknya, jadi admin kutip dari CNBC Indonesia, negara kita Indonesia ternyata pernah jadi sasaran juga nih, bahkan jauh sebelum Venezuela kemarin. Bedanya, operasi CIA dulu itu gagal total. Jadi pada tahun 1958 di tengah gejolak PRRI Permesta, CIA pun menjalankan operasi rahasia di Indonesia, bos. Mereka disebut menyuplai senjata, logistik, bahkan pilot bayaran untuk melemahkan Presiden Soekarno yang dianggap terlalu condong ke blok komunis. Namun CIA pada waktu itu lupa pula satu hal penting, ya kan? Dimana pada waktu itu TNI kita sudah bukan kaleng-kaleng. Jadi
Kejadiannya pada waktu itu sebuah pesawat mata-mata misterius yang terbang di dekat Ambon pun berhasil ditembak jatuh. Pilotnya selamat tapi ditangkap dan plot twistnya namanya ternyata adalah Alan Lawrence Pope, yaitu seorang warga negara Amerika dan di sakunya terlihat identitas militer Amerika dan catatan misi. CIA pun gegap basah. Lebih jauh pada waktu itu CIA secara terbuka memandang gejolak di Sulawesi dan Sumatera sebagai instrumen untuk memperkuat kekuatan anti komunis di Indonesia, bos. Dan dalam dokumen arsip rahasia berjudul Indonesian Operation, Original Concept of Operation tertanggal 15 Mei 1958, ternyata CIA pernah menegaskan perlunya untuk memaksimalkan potensi tekanan politik dari pulau-pulau luar Jawa guna mempengaruhi peta kekuasaan nasional, khususnya di Jawa, bos. Memanfaatkan pengaruh atau daya tekan apapun yang tersedia dan dapat dibangun oleh kekuatan anti komunis di pulau-pulau luar untuk melanjutkan upaya kita dalam menyatukan dan mendorong untuk bertindak bersama-sama unsur non-komunis dan anti-komunis di Jawa melawan kaum komunis. Tulis kelompok agen CIA dalam salah satu poin perintahnya di dokumen yang sama, bos. Nah, kasus ini pun pada waktu itu bikin Washington kelabakan. Presiden Soekarno murka dan dunia internasional terdiam. Operasi rahasia CIA resmi terbongkar dan Indonesia pun pada waktu itu mencatat sejarah berhasil menggagalkan operasi intelijen negara adidaya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau dulu TNI bisa melumpuhkan operasi CIA, mengapa kemarin negara Venezuela justru terkesan